Jakarta senantiasa menyertai kita semua. Selamat datang kembali di acara mingguan produksi VOA Indonesia bersama saya Rifan Dwi Astono. Dan saya Aryatna Budianto. Kali ini kami mengajak Anda melihat suasana akhir tahun di negara bagian Virginia, tepatnya di kota Arlington. Nah, suasana akhir tahun ini tidak hanya diwarnai oleh kemeriahan, tapi juga keprihatinan karena pandemi masih melanda di seluruh dunia. Dan di negara ini, Amerika Serikat masih merupakan salah satu negara dengan kasus COVID-19 yang tertinggi di dunia. Setidaknya sudah lebih dari 300.000 nyawa yang hilang akibat COVID-19 dan sejauh ini sudah 18 juta kasus di Amerika sendiri. Betul. Jadi memang ini banyak sekali keprihatinan dan memang masyarakat pun diharapkan untuk bisa ya udah Natalnya nggak usah kumpul-kumpul dulu, di rumah dulu, prihatin. Dan ini juga lah yang membuat banyak orang-orang yang nggak bisa lagi melakukan tradisi Natal seperti sebelum-sebelumnya, seperti berkumpul gitu ya, atau melakukan perayaan-perayaan Natal, misalnya pertunjukan. Nah ini yang membuat salah satu kelompok musik ya, Kolintang The Fasung yang ada di Washington di sini nggak bisa latihan untuk kumpul-kumpul dan tampil di acara perayaan Natal. Betul, tapi tidak hanya kumpul-kumpul yang mereka pikirkan ya, tentunya juga semangat yang ada di balik Natal itu sendiri, yaitu semangat untuk berbagi, semangat untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dan ini juga diusung dalam acara mereka. Tapi karena basically dasar dari terbentuknya grup kita adalah ministry, dalam arti pelayanan, kita lakukan apa aja tapi untuk membantu orang lain. Susan Togas adalah ketua grup Kolintang The Fasung di Washington DC. Karena selama pandemi, grup Kolintangnya tak dapat berlatih dan tampil di acara perayaan Natal, maka mereka pun melakukan pelayanan dengan mengumpulkan dana melalui penjualan makanan. Fundraising ini hasilnya kita akan berikan atau kita akan salurkan ke Jakarta, Indonesia, yaitu komunitas Gumul Juang yang lokasinya berada di Ciliwung, sekitar Ciliwung dan Jatinegara. Ini adalah kegiatan kedua yang mereka lakukan. Sebelumnya mereka mengumpulkan dana untuk dibelikan makanan dan baju hangat bagi 100 tunawisma di Washington DC pada hari Thanksgiving. Sementara hasil penjualan makanan kali ini dipakai untuk membeli keperluan sekolah dan paket makanan. Pembelinya pun tak hanya warga Kristiani. Karena event mereka itu sangat bagus sekali ya. Fundraising untuk membantu orang-orang yang berkurangan. Dan makanannya pun juga enak-enak. Sementara di Elmhurst, New York, VV Anggono bersama kelompok New York Indonesian Food Bazaar membagikan 100 paket sembako Natal kepada warga setempat yang membutuhkan. Tujuan kita adalah untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada community Elmhurst yang telah memberikan kepercayaan kepada kita masyarakat Indonesia di mana kita melakukan basar setiap bulan. Bertempat di Aula Gereja Episkopal St. James, di mana biasanya VV mengadakan bazar makanan Indonesia, aksi sosial ini didukung sepenuhnya oleh Paul Lay, pendeta di gereja ini. Elmhurst is a diverse community, but also a lot of people who live in Elmhurst, they are middle or lower incomes. So a lot of them, they lost their job, or maybe they don't have enough food sources at this time. And I think it's fantastic that people in the community are stepping up to help their fellow citizens at a time of need. Memang Natal tahun ini berbeda, tapi semangat Natal akan selalu tetap sama bagi mereka yang merayakannya. Pesan Natal dari saya dan juga dari teman-teman, tetap jaga silaturahmi, tali kasih, saling mengasihi, saling menghormati. Dari Rockville, Maryland, dan Elmhurst, New York, tim VOA. Ya tadi yang bisa kita lihat bahwa warga di Washington DC yang tergabung dalam kelompok Kolintang dan juga warga di kota New York membantu sesama ya, beramal. Nah, bulan Desember ini merupakan bulan amal terbesar di Amerika Serikat, pemirsa. Kalau misalnya di Indonesia mungkin menjelang pada bulan Ramadan ya, menjelang Idul Fitri dan juga Natal juga ya. Betul. Nah, ini juga dilakukan di Washington DC. Kalau tadi kan memang kelompok Kolintangnya ini memberikan amal untuk warga yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang ini umat Kristiani yang ada di Washington di sini bekerja sama juga dengan Indonesian American Association untuk menggalang paket sembako yang kemudian didistribusikan untuk warga yang membutuhkan di kota Washington DC. Karena keadaan pandemik ini, jadi
kita lebih fokus kepada actual needs gitu yang ada gitu ya. Sehingga menyambut hari Natal, Teti Skotaroli bersama masyarakat Kristiani Indonesia di Washington DC area menggagas ide membagikan paket makanan bagi keluarga-keluarga yang terkena dampak pandemi corona. Mereka menyiapkan 150 paket sembako yang berisi berbagai bahan kebutuhan pokok serta bumbu masakan khas tanah air. Panitia Natal ini bekerja sama dengan organisasi Nirlaba Indonesian American Association atau IAA, didukung Pemda setempat dan sumbangan masyarakat. Inisiatif awal dari IAA ya, karena mereka yang dari sejak pandemik ini dimulai, mereka bekerja sama dengan Montgomery County yang menyediakan bahan makanannya. Sejak 6 bulan terakhir, IAA memang banyak melakukan kegiatan pembagian sembako bagi masyarakat. Kegiatan bakti sosial dengan panitia Natal bersama ini sekaligus meresmikan gudang baru IAA di Gaithersburg, Maryland. Banyak masyarakat kita yang mengalami food insecurity, artinya mereka membutuhkan makanan, terutama yang masih mempunyai anak kecil, karena mereka belajar online, belajar di rumah, biasanya mereka makan siang di sekolah, tapi karena COVID ini mereka tidak ke sekolah, jadi orang tuanya juga nggak bisa kerja. Bagi mereka yang membutuhkan paket sembako tentunya amat bermanfaat. Some of people need gitu kan, butuh untuk kebutuhan seperti ini, dan the good thing is also dia kasih dairy tapi kasih produce dairy tapi kasih juga yang non produce gitu, jadi untuk fulfill cukup. Selain bakti sosial seperti ini, Panitia Natal bersama masyarakat Kristiani Indonesia di Washington DC juga akan memberikan sumbangan untuk pembangunan gereja dan sekolah di Papua. Atas nama panitia dan seluruh masyarakat Kristiani yang terlibat dalam kepanitiaan ini, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal tahun 2020. Dan selamat menyambut tahun baru 2021 dengan penuh semangat dan harapan yang baru. Dari Gaithersburg, Maryland, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Ya, sehabis ini kita akan melihat berbagai liputan tentang pencapaian apa saja terutama di bidang teknologi yang telah terjadi di tahun 2020 dan akan disempurnakan pada tahun 2021. Terus sekarang kita istirahat dulu, nanti kita bakal balik lagi, tetaplah di Dunia Kita. Masih dalam dunia kita di penghujung akhir tahun 2020. Nah, seperti yang kita tadi telah sampaikan bahwa kali ini di segmen ini kami ingin membawakan berbagai liputan tentang pencapaian teknologi di tahun 2020, terutama yang berkaitan dengan pandemi. Pandemi ini memang satu semacam bencana tapi juga jadi katalis teknologi ya. Iya, betul. Karena jadi banyak sekali inovasi yang tercapai ya di tahun ini. Teknologi untuk melakukan belajar jarak jauh dan lain sebagainya ini berkembang pesat dan banyak sekali orang-orang yang mendapatkan manfaat dari situ tuh. Tapi di saat yang bersamaan sebetulnya kemajuan teknologi selama pandemi ini juga semakin memperenggang tuh jarak antara orang-orang yang memang sudah mahir dengan teknologi dan punya kemampuan dan akses ke sana sama orang-orang yang memang nggak punya sama sekali akses ke sana. Makin banyak aktivitas kini mengandalkan teknologi di tengah PSBB untuk mengatasi pandemi. Bekerja, belajar, mengunjungi dokter, hingga menjaga silaturahmi dengan keluarga dan kerabat. Atau menjaga hobi dan melakukan kegiatan bersama orang lain secara virtual. There's no question that for millions of people, tech was a lifesaver. Peran teknologi paling mengemuka saat awal pandemi, yang juga memunculkan sejumlah inovasi baru. Salah satu contoh adalah teknologi pelacakan kontak yang awal 2020 diluncurkan oleh dua rival utama di Silicon Valley, Google dan Apple. Aplikasi ponsel ini akhirnya baru terlaksana peluncurannya pada bulan Desember. We have to judge that whole effort a failure because it took such a long time to get any of these apps deployed. Can you have imagined at the beginning of the crisis someone had said we would have a vaccine successfully deployed before contact tracing apps? Or, they would go live at the same time. I mean, one of them is a Herculean effort of science and the other is relatively easy.
Keterlambatan ini disebabkan kurangnya koordinasi antara swasta dan pemerintah, termasuk pemerintah di tingkat lokal. There was nobody to interface with. And as that horror dawned on people, this is not something that Silicon Valley is especially good at. We're so used to the model of kind of the lone wolf, new innovator, and we didn't do a very good job at that. Gugus Tugas Teknologi COVID-19 adalah sebuah organisasi yang muncul untuk menghubungkan swasta dengan pemerintah. You have people who are in rural communities in the country that don't actually have access to broadband. You see things like people not having access to laptops, cell phones, tablets, etc. in order to be able to connect, to learn, to work, to do the things that they need to do. Technology today, in light of this pandemic, is really going back to the heart of the best innovations that have ever come about. They are born out of necessity and solving a true problem for someone in need. Kolaborasi swasta dan pemerintah ini antara lain terlihat dengan penyediaan Wi-Fi gratis untuk anak sekolah lewat kendaraan yang biasanya digunakan untuk rental. Demikian laporan tim VOA. Ya tadi kan kita lihat bahwa teknologi pemetaan COVID itu, kalau menurut saya sih itu cukup berguna. Tapi sayang pelaksanaannya baru akhir-akhir ini ya. Di saat Amerika Serikat udah parah-parahnya gelombang kedua. Tapi nggak apa-apa, kita masih ada sejumlah pencapaian lainnya. Betul. Terutama di bidang pemetaan cuaca, Rifan. Karena kalau cuaca itu kan, kalau di negara 4 musim kayak Amerika Serikat ini penting banget. Setiap hari harus lihat perakiraan cuaca. Kalau enggak salah kostum. Ya tapi salah kostum ya kalau misalnya musim dingin kayak gini, taunya keluar cuma pakai sehelai pakaian, aduh udah. Atau keluar pakai mantel tebel, tiba-tiba panas. Nah ini memang jadi satu teknologi yang terus dikembangkan, apalagi ini dengan cuaca yang semakin tidak pasti karena ada krisis iklim juga kan. Nah inilah yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk bisa menemukan pemetaan cuaca yang lebih efektif. Cuaca buruk lebih sering terjadi di seluruh Amerika Serikat. Jadi pemahaman yang lebih baik tentang pola iklim ekstrim seperti ini sangat penting bagi para ilmuwan dan ahli perakiraan cuaca. Ini sasaran yang ingin bisa disumbangkan para peneliti di Universitas Maryland. Bekerja sama dengan Badan Atmosfer dan Kelautan Amerika NOAA dan Badan Antariksa NASA, para peneliti mengembangkan program pemetaan cuaca memakai teknologi realitas virtual 3 dimensi. Ini langkah maju dibanding program saat ini di mana data masih ditampilkan dalam format 2 dimensi. Atmospheric data is 3D in nature. Clouds aren't 2D. Winds don't blow east to west, they blow up and down as well. What we're doing with the virtual reality is bringing it in and displaying the data in its native three-dimensional context, and we're hoping that that'll lead to better interpretation of the data by people that are using it. Proyek yang didanai oleh NOAA ini adalah salah satu dari sedikit program pemetaan cuaca yang mengeksplorasi realitas virtual, dan ini tiba tepat pada waktunya. If you can use our sensing technology with our knowledge of science to get actionable information to the folks that can act on it, you can potentially stop these forest fires before they grow into much more impactful events. Meskipun program ini masih dalam tahap awal pengembangan, tapi para ahli sangat antusias akan potensi jangka panjangnya. I think a system like this will make forecasting much easier for meteorologists and will lead to quicker and better decision making in the event of maybe a natural disaster or an extreme weather event, and possibly help save lives. Saat terjadinya cuaca ekstrim ataupun bencana alam, pemanfaatan realitas virtual untuk program pemetaan cuaca secara 3 dimensi ini diharapkan akan mempermudah ahli meteorologi membuat perakiraan cuaca secara lebih cepat dan tepat, sehingga berpotensi menyelamatkan jiwa manusia. Helmi Yohanes dan tim VOA. Nah sekarang kita istirahat lagi pemirsa, tapi di segmen berikutnya kami akan hadir dengan menjawab pertanyaan dari pemirsa dunia kita. Nah siapa nih yang pertanyaannya terpilih kali ini? Siapapun yang pertanyaannya dijawab di dunia kita, di episode-episode berikutnya kita akan memberikan hadiah berupa kalender dari VOA kalender Indonesia. VOA Indonesia, ya. Nah jadi langsung aja
kirimkan pertanyaannya bisa melalui DM ke VOA Indonesia ya. Betul. Di Instagram atau juga di akun saya atau di akun Rifan seperti yang tertera di layar, dan kami tunggu dan kami akan jawab sekaligus kami akan kirimkan kalendernya. Betul sekali. Tapi sekarang kita istirahat dulu. Betul. Setelah yang satu ini kita akan balik lagi tentunya dalam dunia kita. Halo lagi pemirsa, masih di dunia kita yang kami bawakan dari kota Arlington di negara bagian Virginia di tengah suasana kemeriahan akhir tahun di tengah pandemi. Nah, kali ini kita mau menjawab pertanyaan dari pemirsa dunia kita yang sudah masuk ke redaksi, dan kali ini kita bakal menjawab pertanyaan dari ini diaspora Indonesia ya sebetulnya. Diaspora Indonesia tapi tinggalnya tidak di Indonesia dan tidak di Amerika Serikat. Betul, yaitu di Den Haag, Belanda ada Dina Hairani. Halo. Hai Dina. Halo VOA. Perkenalkan, saya Dina Hairani dari kota Den Haag, Belanda. Anyway, saya punya pertanyaan nih. Bagaimana sih kira-kira update Pilpres terbaru Amerika saat ini? Apakah Donald Trump sudah memberikan sinyal untuk memberikan kursi kepresidenan kepada Joe Biden? Kalau iya, kira-kira kapan Joe Biden akan mulai bertugas menjadi presiden? Itu aja, terima kasih VOA. Pengakuan kekalahan itu memang bukan sesuatu yang wajib ya. Betul. Itu lebih kayak tradisi aja di Amerika. Aja, tapi sejauh ini sampai kita menjawab pertanyaan Dina sekarang ini belum ada niatan dari Presiden Donald Trump untuk mengakui bahwa ia sudah kalah dan Amerika Serikat rakyatnya sudah memilih Joe Biden sebagai presiden terpilih untuk memimpin Amerika menjadi presiden ke-46 ya. Betul. Nah, Joe Biden ini akan dilantik pada 20 Januari 2021 di gedung Capitol, yaitu gedung DPR Amerika Serikat yang dekat dari kantor VOA ya, Rifan ya. Tapi dari kubu Biden sendiri menyarankan agar warga tetap berdiam di rumah, nggak usah berbondong-bondong nonton inaugurasi ke gedung Capitol. Betul. Karena ini masih di suasana pandemi dan acara inaugurasinya sendiri pun akan dilakukan secara virtual juga. Nanti juga kita bisa lihat sih sebenarnya kayak gimana pidatonya dan lain sebagainya. Betul. Dan mungkin yang patut untuk dijadikan catatan sebetulnya dari sekarang kan presiden terpilih Joe Biden sendiri sudah tadi seperti Anda bilang menyiapkan kabinetnya. Dan sejauh ini sih jajaran kabinetnya kelihatan beragam ya. Ada yang dari suku asli Amerika, ada yang dari Hispanik ya atau komunitas Latin. Betul sekali. Dan memang sejauh ini yang kita ketahui memang Joe Biden sendiri akan mengutamakan atau memprioritaskan masalah pandemi virus corona sendiri nih yang akan ditangani lebih awal. Tapi memang di luar isu pandemi juga ada beberapa isu lain ya, Nih ya. Ya, misalnya Amerika Serikat akan kembali ikut dalam perjanjian iklim Paris, juga bergabung lagi dengan WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, juga mereformasi sistem peradilan pidana dan juga sistem kesehatan masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu isu yang paling lekat ya di hati warga Amerika Serikat karena sekarang ini Amerika merupakan negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Yes. Banyak sekali PR yang harus dilakukan oleh pemerintahan Joe Biden. Nah, salah satunya yang harus akan digarap itu adalah tentang keimigrasian. Nah, ini dia nih. Masalah imigrasi ini di pemerintahannya Trump ini memang menjadi isu yang kemudian panas karena Trump ini sendiri kan kayaknya anti yang namanya imigrasi berantai. Betul. Imigrasi berantai itu semacam apa Jadi ya? kalau misalnya kita orang tua nih, kita orang tua bermigrasi ke Amerika Serikat, nah nanti anak cucu kita akan mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat jika lahir di sini atau dinaturalisasi. Kira-kira nanti Joe Biden akan melakukan kebijakan apa nih terhadap isu ini? Dan apa juga nih implikasinya untuk diaspora Indonesia? Silakan ya. Ya, jadi 2013 itu semenjak suami meninggal, terus saya langsung ke lawyer. Siti adalah salah satu dari ratusan ribu warga AS yang setiap tahun memperoleh status imigran legal lewat keluarga. Anaknya yang lahir dan memilih untuk jadi warga Amerika Serikat mensponsori izin tinggal permanennya. Nah, akhirnya ya udahlah, bismillah aja, saya banting haluan untuk tinggal di sini karena bisa lihat anak-anak, maksudnya bisa bimbing anak-anak itu masih pakai culture Indonesia. Data Bipartisan Policy Center menunjukkan sekitar 65% status imigran legal di Amerika diperoleh lewat jalur keluarga. Because our immigration law that was passed in 1965 put the major priority in our immigration system toward allowing families to sponsor relatives to come to the United States.
Selama pemerintahan Presiden Donald Trump, imigrasi lewat jalur keluarga yang kerap ia sebut sebagai chain migration atau migrasi berantai jadi kambing hitam dalam beberapa insiden, termasuk pengeboman di kota New York tahun 2017 oleh Akayed Ullah yang masuk ke Amerika lewat jalur keluarga. That's why the president has pushed for not one part of immigration policy, but a responsible and total immigration reform. And that's why we have to look at all sectors and do what we can to make sure we're doing everything within our power to protect the American people. Pendekatan Presiden terpilih Joe Biden terkait isu imigrasi menekankan pada pemersatuan keluarga. And now they cannot find over 500 sets of those parents, and those kids are alone. Nowhere to go. Nowhere to go. It's criminal. Sekalipun proses imigrasi dilindungi Undang-Undang Keimigrasian dan Kewarganegaraan, namun pelaksanaannya sangat tergantung pada iklim politik AS. Sebenarnya hukumnya tidak berubah, namun karena cuaca dan attitude dan juga policy di dalam yang berubah, itulah yang membuat standar pembuktian itu jadi lebih tinggi, di mana berujung pada perasaan bahwa proses itu lebih sulit. Menurut analis, perubahan iklim politik dan pandangan yang dibawa Joe Biden belum tentu dengan segera mengubah kebijakan imigrasi Amerika, termasuk terkait migrasi berbasis keluarga. So it will be a challenge for President Biden to get Congress to pass those changes, but he has promised to at least try. Selain mengubah kebijakan, pemerintah Biden akan juga dihadapkan pada terbelahnya opini publik terkait imigrasi berbasis keluarga, terutama di tengah menurunnya jumlah lapangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, VOA. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam dunia kita. Ini saatnya kita pamit. Betul. Tapi kalau misalnya Anda ingin menyaksikan lagi dunia kita dan episode-episode lainnya ataupun program VOA lainnya, silakan kunjungi website kami di www.voaindonesia.com atau kunjungi YouTube channel kami di VOA Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk menjadi sahabat kami, dunia kita dan juga VOA Indonesia melalui berbagai media sosial kami, baik di YouTube, di channel VOA Indonesia, maupun di Instagram dan juga di Twitter. Dan seperti Dina Khairani tadi, ayo langsung aja kirimkan pertanyaan Anda tentang kehidupan di Amerika Serikat. Dan nanti kita akan memberikan souvenir ya, berupa kalender VOA Indonesia kepada Anda. Dan ini persediaannya terbatas, jadi ayo buru-buru langsung dikirimkan. Betul, pertanyaannya dalam bentuk video, langsung kirim lewat DM-nya Instagram @VOA Indonesia atau lewat Instagram kami berdua, boleh lewat saya @rifanvino atau di @anobudianto. Kalau gitu kami undur diri dulu dari Arlington, Virginia, Aryatno Budianto. Saya Rifan Biastono. Sampai ketemu lagi di tahun 2021. Dadah.